Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kami dari kelompok 1 akan memberitahukan kalian mengenai sejarah Kerajaan Tarumanegara. Pertama-tama, sebelum ke videonya, ayo kita kenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Amelia Marani, absen 4. Aku Pan, saya Muhammad Zainal Irfan, absen 25. Saya gitu, absen 20. Saya Nurul Ibenisa, absen 28. Saya Rahmat Masyayani, nomor absen 31. Dan saya Muhammad Ali Fajanur Ramadan, nomor absen 23. Jangan lupa saksikan ya. A. Letak. Kerajaan Tarumanegara terletak di Jawa Barat, tepatnya di tepian Sungai Citarum. Kerajaan ini diperkirakan ada sejak abad ke-5, sezaman dengan Kerajaan Kutai. Hal ini diperkuat oleh berita Tiongkok yang menyebut Kerajaan Tolomo atau Taruma mengirimkan utusan ke Tiongkok pada tahun 528, 538, 665, dan 666 Masehi untuk sebuah kunjungan persahabatan yang didasari hubungan dagang. Tolomo disebutkan terletak di sebelah tenggara Tiongkok. Kata Taruma berasal dari kata tarum yang berarti merah. Sekarang nama ini dapat kita jumpai sebagai nama sungai, yaitu Sungai Citarum. B. Raja. Berdasarkan beberapa prasasti yang telah ditemukan, seperti prasasti Jaratewun, prasasti Tugu, dan prasasti Kebon Kopi, Tarumanagara memiliki seorang raja yang amat bijaksana, bernama Purnawarman. Pada masanya, Tarumanagara mengalami masa kejayaannya. C. Peninggalan. Ada 5 prasasti dan 1 kompleks candi yang menjadi peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Yang pertama adalah Prasasti Ciauruteun atau Ciampea. Pada prasasti ini ditemukan jam telapak kaki yang menggambarkan penaklukan wilayah oleh Raja Purnawarman. Hal ini membuat para peneliti berkesimpulan bahwa Tarumanegara menjadi kerajaan yang kuat pada masa itu. Pada prasasti Ciauruteun terdapat tulisan yang menggambarkan pemerintahan Tarumanegara telah mengenal konsep Dewa Raja, yang mana seorang raja dianggap sebagai sama dengan Dewa Wisnu. Oleh sebab itu, Raja Purnawarman dikenal sebagai pemelihara dan pelindung rakyat layaknya Dewa Wisnu. 2. Prasasti Tugu. Tarumanegara mampu membuat mega proyek pertama di Nusantara, yakni pembangunan saluran air sepanjang 6.112 tombak atau kurang lebih sama dengan 11 km yang diberi nama Gomati. Menurut prasasti ini pula, dikabarkan Tarumanegara pernah mengalami bencana besar berupa banjir hingga melanda istana. Untuk mencegah hal itu terjadi lagi, Purnawarman memerintahkan untuk melakukan penggalian Sungai Candrabaga yang sekarang menjadi Sungai Bekasi untuk mengatasi masalah banjir sekaligus mengairi sawah pada musim kemarau. Pada masa inilah, perkembangan teknologi di bidang pertanian sudah maju dibandingkan dengan wilayah lain, sebab mereka sudah mengenal manajemen pertanian serta mengenal sistem irigasi untuk perairan sawah. Yang ketiga, Prasasti Kebon Kopi. Pada prasasti ini ditemukan tapak kaki gajah yang disamakan dengan gajah Airawata atau gajah tunggangan Dewa Wisnu. Tapak gajah tersebut adalah milik gajah kendaraan Raja Purnawarman. Yang keempat adalah Prasasti Cidanghyang. Prasasti ini berisi pujian dan pengagungan kepada Raja Purnawarman. Yang kelima, Prasasti Jambu atau Pasir Koleangkap. Prasasti ini berisi pujian terhadap Raja Purnawarman yang digambarkan sebagai sosok yang dapat mengalahkan musuh-musuhnya sekaligus menaklukkan wilayahnya, dan dirinya adalah sosok yang tak mudah dikalahkan sehingga disebut dalam prasasti sebagai duri dalam daging bagi musuh-musuhnya. Yang terakhir adalah Kompleks Percandian Batu Jaya. Diperkirakan bahwa kompleks percandian ini dibangun pada masa keemasan Kerajaan Tarumanegara, yakni pada masa kepemimpinan Raja Purnawarman, yaitu sekitar abad ke-5 Masehi.
Percandingan ini bercorak Buddha, walau dibangun pada masa kerajaan Tarumanegara yang bercorak Hindu. Hal ini membuktikan betapa kuatnya toleransi beragama pada masa itu. D. Masa kejayaan dan peristiwa penting yang menaunginya. Kerajaan Tarumanegara mengalami masa kejayaan ketika Raja Gunawarman mengambil tampuk kekuasaan. Pada masa ini, Tarumanegara mampu menaklukkan wilayah di sekitarnya dan menjadi kerajaan besar berkatnya. Tarumanegara juga berhasil membangun saluran air terpanjang di Nusantara. Saat itu untuk mencegah banjir terjadi kembali. Rakyat yang mayoritasnya bekerja di bidang pertanian terbantu berkat adanya saluran air yang berfungsi sebagai irigasi. E. Keruntuhan. Menurut naskah Wangsakerta, kerajaan Tarumanegara runtuh ketika Sri Maharaja Linggawarman berkuasa, yakni sekitar tahun 669 Masehi. Pada masa ini, kerajaan Tarumanegara pecah menjadi dua, yaitu kerajaan Sunda yang merupakan kelanjutan dari kerajaan Tarumanegara di bawah kekuasaan menantunya yang bernama Tarusbawa, dan kerajaan Galuh di bawah Writikan Dayun. Baik Sunda maupun Galuh sebelumnya merupakan bawahan kerajaan Tarumanegara. Kelak di bawah Sanjaya yakni Putra Sana, raja ketiga Galuh, kedua kerajaan ini dipersatukan kembali pada tahun 732 Masehi. Sanjaya menjadi pewaris tahta ibunya yakni Sanaha di bumi Mataram atau Kalingga Utara yang kelak melahirkan kerajaan Mataram kuno. Sedangkan Galuh, Sunda, Kuningan, dan Galunggung dibagi kepada dua orang putra hasil perkawinannya dengan putri dari Tarusbawa. Di Mataram, Sanjaya mewariskan tahtanya kepada putranya yang bernama Rakai Panangkaran dari hasil pernikahannya dengan Dewi Sudiwara yang merupakan putri Dewa Singa penguasa Kalingga Selatan alias Bumi Sambara. Namun, sebagian besar pernyataan di atas sangat diragukan kebenarannya, sebab naskah Wangsakerta bukanlah sumber primer, melainkan hanya sumber tersier, karena ditulis bukan pada masa peristiwa ini terjadi, melainkan beberapa abad setelahnya. Selain itu, para peneliti meragukan keasliannya dan dianggap kontroversial hingga saat ini. F. Nilai yang bisa diambil kerajaan Tarumanegara besar karena dukungan dari seluruh elemen yang bahu-membahu demi mewujudkan impian bersama. Di satu sisi, Tarumanegara memiliki pemimpin yang baik serta bijak dalam bertindak. Raja Purnawarman mampu menorehkan prestasi yang membanggakan dan juga berhasil memakmurkan dan mensejahterakan rakyat lewat pencapaiannya. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa negara yang maju dapat diwujudkan ketika elemen masyarakat mampu bersatu dan pemimpinnya mampu dan tahu harus berbuat apa yang terbaik demi bangsanya.